There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu, amin, amin ya robbal alamin. Share kegiatan aku di siang hari, jadi ini tuh sekitar jam 10 pagi. Jadi aku mau beberes. Nah, sambil nemenin aku beberes di sini, aku mau share ya teman-teman, berbagi tentang hidup sederhana. Jadi hidup itu sejatinya sederhana-sederhana aja. Sebenarnya kita yang membuatnya menjadi rumit. Terkadang kita sendiri yang meributkan hal-hal kecil hingga lupa akan tanggung jawab yang besar. Buat apa sempurna tapi kalah dengan sederhana yang dipenuhi rasa bahagia. Hidup itu sebenarnya simpel aja ya. Kita sebagai manusia cukup mensyukuri nikmat yang telah diberi, bukan malah terus merasa kurang dan terus merasa tak tercukupi. Apalagi sampai kufur nikmat, semoga hal itu jangan sampai kita alami. Menerima apa yang terjadi tidak harus disesali, namun yakinlah di dalamnya ada sesuatu yang berharga untuk pelajaran bagi diri. Dalam menikmati hidup, enjoy your life, ini tidak semua orang bisa menikmatinya. Karena apa? Banyak di antara mereka selalu merasa kurang dengan apa yang telah dimilikinya. Padahal di luar sana banyak orang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Mau makan pun harus berjuang di bawah derasnya hujan, teriknya matahari, disertai cucuran keringatnya di tubuhnya. Padahal Allah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu bersyukur agar Allah tidak menghancur leburkan layaknya seperti bubur dan tentunya janji Allah dalam Al-Quran. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Minimal bagi kita khususnya, selalu mensyukuri kenikmatan Allah yang telah diberikan. Memang banyak ya teman-teman orang yang kaya, yang hidupnya serba ada, memamerkan dengan berfoya-foya, membeli segala hal yang diinginkannya sampai dibuat konten, diupload di media. Padahal kan banyak orang yang lebih membutuhkan di luar sana. Apalagi di zaman teknologi yang semakin canggih, semakin keren, namun sebagian dari kita tak punya iPhone, merasa paling ketinggalan. Tapi yang terpenting kan kita nggak terlalu ketinggalan zaman juga, yang utama kita bisa saling memberikan kabar dalam jarak yang sangat berjauhan. Hidup sederhana, hidup bersahaja dan bahagia dalam artian seseorang dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan kebutuhannya. Banyak manfaat dari hidup sederhana, diantaranya hatinya selalu dipenuhi rasa syukur, menjadi orang yang beruntung, terhindar dari iri dengki, terbiasa hidup sederhana, itu bahagia ya teman-teman menurut aku. Oleh karena itu memang sudah tak diragukan lagi jika kita memiliki pola hidup yang sederhana. Kita juga akan merasakan kebahagiaan lahir batin tiada tara. Hidup sederhana itu dapat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup mereka yang sedang menjalankannya.
Tak sedikit orang yang menganggap mencari kebahagiaan itu sangat susah. Bahkan banyak orang yang mengalami stres dan depresi karena kurang bahagia. Kebanyakan orang itu mengejar kebahagiaan dengan ingin terlihat mewah, padahal hidup sederhana tidak berfoya-foya justru bisa membebaskan dari kesombongan. Hidup itu sangat sederhana, tapi kita yang membuatnya hidup menjadi rumit. Hidup itu sudah ditetapkan bahwa lebih sederhana, lebih cantik. Jika teman-teman menginginkan perubahan sederhana dalam hidup, lakukanlah lewat tingkah laku. Tapi jika menginginkan perubahan yang besar dan primer, lakukanlah dengan paradigma. Kebahagiaan hidup yang sebenarnya adalah hidup sederhana. Satu di antara rahasia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup adalah terus-menerus melakukan sesuatu yang sederhana. Kalau dipikir-pikir, hidup ini sebenarnya simpel, makanya jangan dipikirin biar enggak ribet dan seru. Kesederhanaan adalah pengalaman yang sangat berharga di dunia. Jarang orang mau mengakui kesederhanaan adalah kekayaan yang terbesar di dunia ini, suatu karunia alam, dan yang terpenting di atas segala-galanya ialah keberaniannya. Kesederhanaan adalah kejujuran dan keberanian adalah ketulusan. Ada 3 hal untuk diajarkan kesederhanaan, kesabaran, kasih sayang, dan yang ketiganya adalah harta karun terbesar. Ketika kita sudah merasa puas dengan kesederhanaan dan tidak membandingkan atau bersaing dengan yang lain, maka semua orang akan menghargai kita. Ini adalah salah satu di antara mantra yang fokus dan kesederhanaan harus bekerja lebih keras untuk menjernihkan pikiran dan menghasilkan kesederhanaan. Pada akhirnya, hal ini akan setimpal saat kita tiba di sana, bisa memindahkan gunung. Kesederhanaan adalah dasar segala moral dan kebajikan utama manusia. Tanpa kesederhanaan, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Bahagia itu sederhana, kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Bahagia itu sederhana, bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang orang miliki. Lebih indah hidup sederhana, tapi apa adanya daripada hidup mewah dengan utang di mana-mana. Bukan kemewahan yang akan membuatmu bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuatmu tampak istimewa. Oke teman-teman, balik lagi ke videonya ya. Jadi dari awal video tadi aku udah beberes semua yang ada di tirisan. Nah, yang ada di tirisan itu semuanya aku taruh di lemari, ada juga yang ada di kolong dapur. Nah, habis itu tadi aku juga udah food prep ya teman-teman. Tadi aku udah belanja ke warung dan habisnya tuh tadi sekitar 18 ribuan dan sudah aku masukkan semuanya di kulkas. Dan yang terakhir adalah aku mau nyapu semua yang ada di dapur dan aku mulai dari meja makan ya, karena yang kotor itu di bagian sebelah situ aja. Nah, ini tuh aku baru ngelipetin si plastik, jadi plastik kantong dari hasil belanjaan aku tadi itu nggak aku buang ya, karena memang itu masih bisa dimanfaatkan untuk esoknya gitu ya, misalkan untuk tempat sampah atau untuk tempat yang lainnya. Dan lanjut, oh ya teman-teman, tadi aku berarti kebalik ya ngomongnya. Ini berarti aku belum masukkan semua yang udah aku food prep, ini baru mau dimasukkan di kulkas. Jadi aku ada beli tempe dan ada beli juga macam-macam teman-teman sayur mayur. Sebenarnya daging kurban aku tuh masih ada di kulkas, cuman harus diselingi ya, nggak semua itu harus dimasak dan nggak setiap hari juga aku mau masak semua daging yang ada di kulkas, karena bosen juga ya teman-teman kalau setiap hari kita tuh harus makan daging. Jadi divariasi aja biar nggak bosan, jadi aku selingin sama belanja sayur mayur. Dan semuanya aku tata di kulkas. Mohon maaf banget ya jika kulkasnya berantakan di area yang pintu, karena aku belum sempat rapihin dan tinggal ngambil-ngambil gitu aja, belum dirapihin. Nah, alhamdulillah food prepnya udah selesai. Sekarang aku mau
mencuci teman-teman. Jadi tadi kan pakai telenan ya waktu motong-motongin si kangkung. Jadi kalau kangkung itu aku udah lama banget, bahkan udah berapa minggu gitu ya aku tuh udah nggak metik-metikin kangkung, karena bagi aku metikin kangkung itu lama dan mending dipotong-potong aja, karena mau dipotong ataupun mau dipetikin menurut aku rasanya tetap enak dimasak ya, karena tergantung cara memasaknya. Dan kemarin sih aku juga sempat lihat resep-resep ya teman-teman. Jadi kalau mau masak enak itu yang ditumis pertama itu bawang putih. Jadi nggak barengan gitu. Biasanya kan kita kalau mau numis kan bawang putih, bawang merah itu dijadiin satu ya sama cabai. Ternyata tuh ada triknya teman-teman, biar rasanya enak tuh yang ditumis tuh bawang putih duluan, habis itu bawang merah, baru si percabai ya. Ternyata tuh nggak barengan. Dan alhamdulillah ini tuh udah selesai ya, aku mencuci semua yang ada di sink, dan penampakan dapur aku alhamdulillah ini udah rapi ya menurut versi aku. Jadi seperti ini teman-teman ya, masih sama lah ya, sama aku tambahin yang di area dapur itu adalah lemari yang kemarin aku unboxing, itu kemarin aku belinya di Shopee. Kalau teman-teman pengen samaan untuk semua barang yang ada di rumah aku, linknya sudah ada di description box. Jadi teman-teman tinggal diklik aja. Dan lemari dapur aku yang putih ini itu memang aku kasih stiker ya, karena memang aslinya itu nggak pakai stiker. Jadi dia tuh transparan kayak gitu, dan aku kurang begitu suka kalau transparan, makanya itu aku kasih stiker. Dan yang kemarin aku unboxing adalah ini dia teman-teman. Masya Allah, ini tuh lemarinya menurut aku ya cakep banget. Dan gak terasa sudah sampai di penghujung video. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum, bye bye.